warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore wabarakatuh. Medan. Selamat sore Medan. Kembali lagi bertemu bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gus Dir ya dalam segmen Selamat Sore Medan. Ini ada cerita baru ini, ya Cerita kan, baru. menyangkut video yang viral kemarin ya Bang, soal kisru-kisru di Gereja HKBP Tanjung Mulia ini soal pernikahan ya. Iya. Yang Tinenggolan. Sebenarnya kita juga kita ingin meluruskan juga sih berita-berita yang beredar kan, netizen kadang menyudutkan satu pihak tapi tidak melihat secara terang gitu. Sekarang sudah banyak apa? Sekarang Sudah agak berbalik sekarang. oh gitu ya. Sekarang ada juga yang menyalahkan ibunya. Iya. Oh. Nah, ini silakan Bang dibacakan Ya, Bang. sekarang baru saja kita menerima informasi bahwa pendeta Pendeta HKBP Tanjung Mulia. Tanjung Mulia yang menikahkan siapa nih? Pendeta Ojak Sihite. Ya. Yang melakukan pemberkatan antara Yanti Nainggolan dan Alexander Siburian. Oh, Siburian ya. Ini berencana menempuh jalur hukum. Wah, Nah, jadi ini semakin panjang sepertinya. karena kami merasa dirugikan dengan penggiringan opini yang dilakukan oleh ibu daripada dari Yanti Nainggolan, Ibu yaitu Asima Emma Sitorus. Nah, mungkin kita lihat dulu boleh videonya Bang, dulu. kita langsung videonya. Terus kan dibanding kamu nasiga ada kamu mama kata itu dang tuh dah aku ngomong itu abang dah unang gak bisa salah otong saya ada hubungan dah udah tua kamu nah Tamat tuh, anak kan awalnya kan naik doa among di tiki boy do Keberatan indah kamu. pakai berapa kamu Kan ido nuai. Ai natari roy itu muse ido ko kamu dangadong boy keberatan kamu. oh Jadi kami kan agak-agak bingung. aku unang gak bisa kamu tua udah Amang do parjolo tikiro rame-rame. kamu Ah. keberatan kamu dan gak bisa hubungan saya tuh kamu dan buat saya yang keberatan Justru alana dong mas tong surat muna. Terserah kamu. Silakan keberatan indah hala Terserah abang. kamu. Iya kan? maksud itu terserah kamu mau keberatan kalian di situ terserah kamu dan gak bisa menuju kamu keberatan. Justru karena itulah mang. Kami kan datang. Kami keberatan. Mau keberatan kalian di situ mau apa terserah kamu. Oh begitu. Oh iya, terserah kamu. Ada hubunganku dengan itu. Hubunganku dengan gereja ini sitanya jangan di kamu. Ini jemaatku dalam gereja. Udah? Dalam porsi gereja, porsi anak Aina, porsi apa terserah kamu. oke Orang gak beda. Neng baca orang ngapain baca. damat tong maksud nah suraton buat ada hira-hira boy do masuk tuh amang ini Nggak boleh mah, agak ngerti bu dokter Mangop mau lo kesana mengerti dong gue di bahasa. Kan kubacakan. Inilah prosesnya minggu-minggu ini. Ngapain sekarang aku kuliah? Kan baik, jika ada keberatan. Aku baru jauh. Tak perlu keberatan kamu jika ada keberatan terserah. Unang kami awet kamu di Jadi kalau kami keberatan, emang kemananya kami datang keberatan itu? nggak tahu. Loh, alai adong do solusi, bisa saja keberatan, bisa dibatalkan. Dan saat ini kami mau buka pembatalan, tapi kemana kami datang? Bagaimana kalau kita serah? Kayak orang Suria. Kok kayak aku? Nah, itu tadi ya Bang. itu dia. Tapi sekilas pendeta berbahasa Ya, Batak menggunakan ya. bahasa daerah yang menggunakan bahasa Batak yang kebetulan kami dua tidak terlalu memahami, ya kan? Jadi namun secara garis besarnya sepertinya pendetanya ini merasa keberatan dengan statement ibu dari Yanti ya ketika rusuh-rusuh itu terjadi gitu. Sebelumnya juga pendeta menjelaskan Bang bahwasannya pendeta sudah melakukan proses pernikahan itu sesuai prosedur gitu. prosedur gereja, ya. Prosedur gereja gitu kan. Nah, kalau urusan persoalan adat dia tidak ikut campur. mau mencampurinya begitu. Kemarin waktu awalnya kita sempat wawancara begitu. Nah, ini kita langsung terhubung Ya, Bang. kita dengan- terhubung dengan reporter kita Arjuna Bakara yang sudah melakukan Wawancara, klarifikasi dan wawancara lebih lanjut dengan Bapak Pendeta tadi, yang sekaligus juga menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi secara lebih lebih detail. detail. Iya. Selamat Silakan sore, Arjuna, Jemaat. selamat sore. Ya.
Tapi Bang Agus dan Bang Arai, selamat sore. Selamat sore Tribun Medan. Iya. Juna, kira-kira apa tadi pernyataan dari pendeta tersebut, Juna, waktu mereka sepertinya itu kan dalam video mereka sempat berdebat begitu kira-kira. Ya, baik Bang, seperti yang terjadi pada perdebatan pada video tersebut, pada intinya memang di mana ibu mempelai wanita atau Asima Emma Berstory, ibu kandung dari Yanti bersama ayah tirinya mendatangi pendeta, dan ini merupakan didatangi yang keberapa kali begitu. Di sana mereka memaksakan diri bahwa pemberkatan harus dibatalkan. Artinya ibu dari Yanti menuntut agar secara adat harus mereka yang dalam bahasa Bataknya mangamai, yang mereka sebut ayah tirinya, seperti itu. Nah, lalu pendeta menjawab sana, kalau masalah adat itu bukan ranah dari saya sebagai pendeta. Saya sebagai pendeta hanya menjalankan bagaimana ketentuan dari gereja untuk melakukan pemberkatan yang tidak melanggar juga secara undang-undang, baik undang-undang hukum positif, undang-undang di negara maupun ketentuan gereja, seperti itu Bang pada intinya. Nah, ini ada yang menyebutkan bahwasannya ada komentar ini HKBP itu gereja adat, jangan dibilang pendeta tidak tahu adat. Nah, ini gimana ini Jun? Tadi disebutkan bahwasannya pendeta tidak mau mencampuri urusan adat begitu. Ini gimana ini? Kalau dari Pak Pendeta sendiri gimana waktu kemarin sempat dikomunikasikan? Nah, sebenarnya begini Bang, kenapa mereka tidak mencampuri adat? Karena ini memang kan persoalannya memang antara dikembalikan kepada keluarga mempelai wanita tersebut, kepada ibunya dan kepada keluarga ninggolan, supaya mereka menempuh kesepakatan seperti apa proses adat istiadatnya, di mana memang karena ketika pendetanya mengiyakan, maka akan terjadi konflik, sehingga memang dikembalikan kepada kedua belah pihak, baik kepada ibu Yantinya, kepada ibunya Yanti ataupun kepada keluarga ninggolan. Jadi untuk pemberkatan ya hanya soal pemberkatan barulah pendeta yang berurusan, seperti itu Bang. Berarti secara Halo Bang. Ya. Juna, berarti secara kita katakan secara hukum itu sudah yang dilakukan oleh HKBP sejauh ini sudah tepatkah? Kalau yang dilakukan HKBP sejauh ini menurut pendetanya memang sudah tepat Bang, artinya bahwa mempelai wanita secara undang-undang juga sudah berhak untuk mengatur dirinya sendiri menikah begitu. Oh, karena sudah namun memang yang menjadi di atas 21 ya. Artinya sudah ketentuan dari HKBP sudah tepat seperti itu Bang. Meskipun begitu, karena beberapa kali bahkan hingga 4 kali keluarga mempelai perempuan atau ibu kandungnya Yanti mendatangi pendeta Ojek CGT juga berusaha memediasi, hingga akhirnya berusaha memediasi, dan sebenarnya sudah dicapai kesepakatan bahwa mereka artinya bisa hadir, bukan dilarang untuk hadir pada pemberkatan pernikahan tersebut. Sudah ada kesepakatan bahwa niat daripada Yanti untuk menggagalkan untuk yang disebut-sebut membuat kericuhan pada pesta pernikahan tersebut sudah tidak ada seperti itu. Tapi pada kenyataannya pada tanggal 29 sekitar pukul 8 hari Sabtu di gereja HKBP distrik Tanjung Mulia Hilir, Ibu Yanti datang dengan ini juga ya, membuat kericuhan tersebut seperti yang ada video, menyebut agar pemberkatan dibatalkan. Namun yang menjadi persoalan bahwa HKBP khususnya pendeta Ojek CGT yang memberkati tersebut dituding atau dihujat atau dihina, disalahkan karena tetap melakukan pemberkatan padahal sudah ada keberatan dari salah satu keluarga seperti itu. Tapi pada kenyataannya memang
pemberkatan sebenarnya belum berjalan. Makanya disebut tadi Bang sudah sesuai dengan ketentuan gereja HKBP bahwa sebenarnya pemberkatan belum berjalan. Bahkan setelah itu antara pihak-pihak yang bertikai, baik keluarga Yanti Nenggolan dari pihak keluarga Nenggolan maupun pamannya, adik kandung laki-laki ibunya atau tulangnya, pamannya bermarga Sitorus, bahkan Simanjuntak, dibawa untuk bermusyawarah di belakang gereja. Nah, di sana berlangsung musyawarah bersama penetua dan disepakati bahwa pemberkatan tetap berlangsung. Namun kemudian yang viral di media sosial pada saat mediasi yang terakhir itu, yang sebelum 1 jam, itu ada lamanya 1 jam pendeta membiarkan setelah ada perdamaian itu kan Bang, yang pada hari H pernikahan kan itu sudah damai. Barulah dilakukan pemberkatan, dilanjutkanlah acara ibadah pemberkatan 1 jam setelah adanya kekeseluruhan yang terjadi di lapangan. Namun yang sampai di media sosial seperti yang viral oleh Emma Borsitorus itu hanya sepenggal seperti itu Bang. Jadi tudingan ke pendeta baik gereja HKBP simpang siur seperti itu, seolah-olah memang menurut pendetanya HKBP atau pendetanya tidak melakukan pemberkatan sesuai dengan prosedur. Jadi memang inilah yang membuat pendeta Ojak Timike bersama gereja HKBP distrik Tanjung Hilir untuk menempuh jalur hukum seperti itu Bang Arai dan Bang Agus. Jun, ini di kolom komentar kita ini kebetulan banyak sekali yang menanyakan dan mungkin kita bisa sampaikan di sini. Ini ada dari Mai Napitupulu, tidak tepat Bang, pendeta sadar betul ada konflik tapi hanya diam tidak mediasi. Mungkin kita bisa tegaskan di sini Jun bahwa sesuai dengan wawancara Juna dengan pendeta bahwa mediasi itu sebenarnya sudah dilakukan gitu ya. Sudah dilakukan ya, dan kira-kira sebelum pemberkatan dan hasil mediasi itu sudah ada kesepakatan begitu Jun ya. Mungkin biar terang untuk kepada para netizen kita ini bahwa mediasi sudah dilakukan dan bukan tidak dilakukan ya. Begitu Jun? Betul, pada satu hari menjelang pernikahan sebenarnya, kalau ini menurut pendetanya kan Bang, menurut pendeta bahkan menurut salah satu perhalado atau ruang lingkup pelayan gereja di ruang lingkup HKBP tersebut, Ketua Marga Siregar yang saya wawancarai, sudah ada kesepakatan kedua belah pihak, sehingga pihak gereja menyebut berarti tidak ada masalah, pemberkatan berjalan pada hari Sabtu. Namun pada kenyataannya sekitar pukul 8 pagi ibunya Yanti datang dengan seperti model di video seperti itu Bang. Artinya tidak datang selayaknya sebagai orang tua, itu menurut pihak HKBP sendiri. Seharusnya orang tua Yanti itu datang selayaknya sebagai orang tua untuk masalah adat seperti menggantikan ayahnya Marga Nenggolan menjadi Marga Simanjuntak, ayah tirinya di perhelatan adat. Itu sebenarnya itu yang tadi diserahkan oleh pendeta kepada keluarga. Artinya kesepakatan dua belah pihak, dua belah pihak atau pihak-pihak terkait seperti itu Bang, antara Nenggolan atau Simanjuntak. Artinya itu tidak terlalu dicampuri oleh pendetanya seperti itu Bang. Nah Juna, ini juga perlu kita terangkan bahwasannya Yanti ini menikah sudah mendapat izin orang tua kan? Begitu kira-kira ya? Sudah menemui orang tuanya dia kan? Sebelum menikah dia sudah meminta izin begitu kan? Benar memang Bang. Bahkan jauh-jauh hari sebelum Yanti menikah atau Yanti merencanakan pernikahannya dengan Alexander Sigurian, suaminya saat ini, jauh-jauh hari sudah meminta restu. Bahkan di tahun 2021 Yanti menghubungi orang tuanya, memberitahu orang tuanya dia akan menikah. Lantas menurut ini kata Yanti ya Bang,
Orang tuanya berkata, kau jelas katanya. Datang Yanti berkata, jelas selamat saya. Terus Yantinya bertanya, terus yang mengamai aku bagaimana? Yang mengamai kamu marga apa? Siapa nanti yang mengamai aku? Kata Yanti kan artinya yang menjadi wali. Maaf bang, maksudnya ibunya bertanya yang mengamai Yanti yang menjadi wali pada pernikahannya, yang menggantikan pernikahan. Lantas Yanti bersikeras menjawab, ya tentunya marga Ninggolan sebagai marga yang melahirkan ayahnya yang sampai ke dia seperti itu bang. Karena dia memang apalagi kan di Batak itu sistemnya patrilineal dari keturunan ayah begitu bang. Dan Yanti mempertahankan bersikeras untuk mempertahankan adat Batak. Namun ibunya bersikeras agar yang menjadi wali itu tetap ayahnya marga Simanjuntak. Namun ini menurut penuturan Yanti, karena sampai hingga saat ini juga saya juga masih berusaha menghubungi masih terus, namun belum ada balasan baik dari Emma maupun adiknya ya. Jadi inilah awal mula dari kekeseruhan itu seperti itu bang. Juna, salah satu informasi yang juga kita terima di sini dari Juna juga dan juga dari kawan yang lain, bahwa ini sebenarnya ada hubungan dengan persinamotan duniawi ya. Dan kabarnya itu menurut Bapak Pendeta juga itu sudah ada kesepakatan bahwa jadi pengamai marga gitu ya. Pengamai namanya tuh. Iya. Yang menerimakan itu adalah bapak udahnya ya, iya, pamannya pihak atau Nenggolan. uaknya dari Nenggolan. Tetapi ibunya juga dari kesepakatan itu diikutkan di situ. Dalam satu pertemuan itu diikutkan, dan kejadiannya itu di Siantar ya. Karena bapak udahnya itu di Siantar rumahnya, jadi diundang ke sana. Tapi tidak datang gitu. Apakah demikian, Juna? Bang, menurut keterangan Yanti sebenarnya dia tidak bagaimana bang, bukan tidak melibatkan ibunya dalam pernikahannya, bahkan yang pertama jauh-jauh hari memberitahukan, dan yang kedua walaupun ibunya bersikeras yang mengamai atau yang menjadi wali yang menggantikan ayahnya, almarhum ayahnya dalam perhelatan adat, ibunya bersikeras harus marga Simanjuntak atau ayah tirinya. Yanti bertahan dan memberi opsi kepada ibunya bagaimana kalau ibu ya tetap bisa datang, karena dia kan berdiskusi dengan keluarga Nenggolan, marga dari ayahnya, adik kandung ayahnya atau bapak udahnya, mereka berdiskusi. Sebenarnya bukan dilarang, artinya ibu Yanti secara adat memang harus ikut di barisan marga Nenggolan atau uduran marga Nenggolan, uduran istilahnya bang, di uduran marga Nenggolan dalam perhelatan tersebut, sehingga bisa sepenuhnya menerima sinamut tersebut. Namun yang terjadi menurut Yanti, ibunya bersikeras bahwa yang hal tersebut adalah ayah tirinya dan dia, seperti itu bang. Dan menurut pengamat adat atau praktisi adat, pengamat budaya juga ya, pengamat budaya, secara adat Batak juga yang berhak sebenarnya memang ya tetap marga dari Nenggolan ya. Apalagi dia masih memiliki bahasa udah seperti itu bang, bukan jatuh ke orang lain yang tidak ada kaitannya dengan marga dia sendiri, begitu bang. Baik. Dan memang diberi opsi juga sebenarnya, bahkan Simanjuntak sendiri pun ayah tirinya bisa juga hadir pada saat perhelatan adat tersebut, namun berada pada barisan hula-hulanya. Hula-hula dalam artian di sini dalam keluarga Sitorus atau dalam barisan tulangnya, adik kandung daripada ibunya, adik kandung laki-laki daripada ibunya, seperti itu bang. Bukan berarti ikut dalam perhelatan adat tersebut karena tidak ada kaitannya, sehingga dianggap supaya nanti tidak menyalahi dalam
posisi adat Batak. Seperti itu Bang Rai. Nah, ini Juna ada juga yang bertanya, Juna. Ini kok komentar ibunya tidak ada katanya. Ini gimana katanya? Mungkin bisa Juna jelaskan bagaimana upaya kita untuk menemui sang ibu tapi memang belum berhasil ya kan? Iya. Ini seperti apa Juna kemarin? Sebenarnya memang bahkan jauh-jauh daripada apa namanya Bang? Pada hari pertama ya, sejak ini viral sebenarnya kita sudah berupaya ya. Ingin menghubungi ibunya kan, bukan seperti netizen yang mungkin apa namanya keinginan tahu kita atas informasi itu, apalagi demi kepentingan keberimbangan berita. Tentu kita nomor satu, dengan nggak mungkin netizen mengajar kita seperti itu Bang. Cuman ada upaya-upaya yang kita lakukan, termasuk menghubungi ibunya dari Messenger, padahal yang ibunya aktif terus beberapa kali aktif mengupload status seperti bantahan-bantahan terhadap postingan Yanti sendiri, tapi tidak berbalas seperti itu Bang. Ketika itu sebenarnya berbalas, kita ingin menemui langsung seperti itu Bang. Ini yang harus diketahui netizen juga. Kita nggak tahu apakah ibu Yanti menghindar atau seperti apa, kita tidak tahu, karena sampai saat ini juga kita sangat-sangat berusaha sebagaimana mungkin bisa bertemu dengan Emma sendiri seperti itu Bang. Betul. Kita juga di sini juga berharap ya Ibu Emma juga bisa memberikan jawaban sehingga kasus ini terang, karena banyak juga yang bertanya, ini mana, kenapa dari Yanti terus yang didengar? Nah, ini sampai ada yang menghujat lagi pendeta begitu kan, menyebut pendeta abal-abal segala macam. Nah, ini menurut saya kita jangan. Iya, ini pendeta HKBP loh. Enggak sembarangan ini ya. Bukan pendeta sembarangan, dan artinya kita harus sama-sama jernih lah melihat persoalan kita ini. Sampaikan di sini bahwa kita melakukan upaya cross check kepada kedua belah pihak. Jadi ada yang melakukan cross check kepada pihak pendeta Yanti Nainggolan dan keluarga barunya, dan juga kepada pihak HKBP. Dan pihak HKBP sudah memberikan banyak jawaban ya, baik dari pendeta Ojak CIT sendiri, juga dari pihak Eporus dan sebagainya. Kita sudah dapatkan pimpinan distrik Medan Aceh, dia sudah memberikan penjelasan. Dan kita juga meminta berusaha melakukan klarifikasi kepada Ibu Emma Sitorus dan juga adiknya Yanti. Siapa nama Yanti? Nah, adiknya Yanti, tapi sampai hari ini tidak berbalas ya. Tidak ada balasan kontak dari kita, dan beliau hanya memberikan klarifikasi melalui medsos, melalui Facebook dan juga bahkan juga termasuk bertemu dengan Ibu Yanti, bahkan melihat dari komentar-komentar terputus hubungan dekat dengan Ibu Yanti, kita juga mengirimi inbox bagaimana caranya bertemu seperti itu Bang, tapi juga tidak berbalas, termasuk seseorang yang juga ikut memviralkan. Sudah hubungi melalui melalui Facebook, pesan inbox itu, bahkan kita dengan cara pendekatan kultural sudah kita lakukan. Baik Jun, itu nanti akan kita lanjutkan ya, bagaimana upaya kita untuk mewawancara Ibu Emma Sitorus. Tapi Bapak Pendeta Ojak ini katanya setelah dimusyawarahkan Parhalado pengurus lingkup pelayan gereja di ruang lingkup distrik gereja yang dia pimpin. Ya, itu kemudian akan melanjutkan ke menempuh jalur hukum kabarnya. Itu penjelasannya bagaimana? Apakah akan dilakukan dalam waktu dekat atau bagaimana? Baik Bang Agus dan Bang Arai, ini masih memang sebatas rencana, tapi demi untuk meluruskan informasi yang dianggap simpang siur, inilah menjadi pilihan yang menurut pendeta yang tepat, sehingga hukum yang berbicara seperti itu Bang, bukan dengan perasaan, walaupun dia seorang pendeta menurutnya, tapi agar semua clear. Dan memang ini juga jalur hukum yang ditempuh ini belum menjadi
membuat bukan seperti laporan polisi, masih dalam bentuk somasi. Ketika nanti ada hasil yang dicapai, hasil yang baik dari somasi tersebut, mungkin proses berhenti. Namun semua tergantung pada hasil somasi tersebut, Bang. Apakah dilanjutkan atau bagaimana? Kita sama-sama masih menunggu, begitu, Bang. Oke, baik Jun, terima kasih atas laporannya dan kita tunggu laporan selanjutnya, terutama dari sisi Ibu Emma Sitorus ya, karena ini yang ditunggu-tunggu oleh netizen kita yang terhormat. Baik Jun, terima kasih Jun, selamat sore. Selamat bertugas kembali. Sorry, Bang Agus dan Bang Are. Ya. Ini sebenarnya memang perkara yang cukup pelik sebenarnya ya. Kita sebenarnya bukan mau, ada yang menyatakan ini kita disebut menggiring opini. Seolah-olah kita mau menyudutkan ibunya Yanti Nainggolan, itu enggak sama sekali. Sebenarnya kenapa kita ulas ini, karena kita juga ingin memberi semacam ini loh gitu, duduk perkaranya gitu. Bukan lantas ketika muncul video, ya memang di dalam video terlihat ketika itu barangkali Yanti sempat begini kan, ketika ibunya tidak ingin dipeluk, ya kan. Nah, tapi di balik-balik itu banyak juga kisah-kisah lain soal masalah ini, baik itu tadi bicara ada sinamon begitu kan, kenapa terus pendeta mau menikahkan gitu kan, dan juga kami sedang berusaha mewawancari langsung dari Ibu Emma begitu kan. Iya, mungkin kalau ada yang mengenal mungkin bisa langsung datang ke tribun atau kita bisa atau kita yang ke sana. Iya. Karena kita memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap pihak untuk memberikan jawaban begitu kan. Karena kalau netizen sekalian, tribuners yang mengikuti kasus ini sejak awal, kita sudah mulai mengangkat kasus ini sejak hari pertama, hari kedua setelah keributan itu. Kejadiannya ini kan hari Sabtu, hari Minggu sudah kita angkat, kemudian hari Senin juga kita bahas di acara ini, acara yang sama dengan host yang lain, dan itu sudah kita bahas dari sisinya Ibu Emma. Ketika itu videonya yang beredar itu seperti ini, itu kita tampilkan. Nah, kemudian tentu sebagai media kita tidak berhenti di situ dong. Kita berusaha untuk menggali ini kenapa kejadiannya seperti ini, gitu kan. Nah, kita datangi Ibu Emma, mencoba mencari tahu, kemudian kita datangi juga Yanti, pihak Yanti dan keluarganya, kemudian kita datangi juga HKBP. Nah, ini kan tiga pihak yang memang tidak putus sampai di video, tapi sampai ke ini juga Bang, pengamat budaya Batak begitu. Ya kan? Bagaimana sebenarnya proses pernikahan Batak itu begitu kan? Jadi kita tidak ada melakukan penggiringan opini dan sebagainya, tapi kita berusaha mengupas dari semua sisi. Makanya kita sampaikan Bang, kalau ada yang mengenal misalnya Ibu Emma gitu kan, atau dari anaknya, adiknya Yanti, ya silakan gitu. Kita kasih ruang untuk menyampaikan statement begitu, agar juga duduk perkara ini bisa clear gitu kan, jangan sampai isu liar begitu, hanya memandangnya hanya sepihak-sepihak saja begitu. Iya. Ya itu mungkin berita yang pertama ya Bang, karena ini komentarnya cukup banyak, cukup masif. Iya, cukup masif karena di satu pihak ada yang pro, di satu pihak lain ada yang kontra begitu. Dan sekali lagi ditegaskan, kita tidak pernah menggiring opini untuk membela siapa, enggak. Kita hanya ingin mengklirkan persoalan ini, mana sih duduk perkara yang sebenarnya gitu kan. Karena perkembangannya ini bergulir setiap hari kan. Perkembangannya begini atau hari ini perkembangan terbarunya adalah Bapak Pendeta dan pihak HKBP ingin menempuh jalur hukum, karena opini itu sudah melebar kemana-mana. Sampai pendeta dituduh abal-abal, menerima suap, pendeta disebut abal-abal. Jadi pihak pendeta, pihak HKBP ingin meluruskan hal itu, ya kan? Ya, ditunggu ini Ibu Emma Sitorus. Ya kalau ada yang mengenal mungkin atau Ibu Emma sendiri menonton acara ini, silakan Bu. Nanti kita membuka ruang gitu ya. Kalau perlu Ibu live juga. Iya, Ibu live di sini langsung semua. Baik. Mungkin itu berita pertama. Kita akan lanjut ke berita yang kedua yang tak kalah seru juga ini Bang. Sepertinya mungkin sebelum berita kedua ini izin saya buka masker Bang. Ya, ini berita kedua ini juga cukup dramatis sebenarnya. Masalah terkait dugaan perselingkuhan oknum polisi dengan
oknum seorang dokter. Nah, ini istri sah dari oknum polisi ini memergoki suaminya, katanya begitu ya. Sebetulnya memergokinya bukan dalam hotel dan sebagainya, bukan. Tapi di mobil. Iya, bisa aja. Tapi dalam mobil kan bisa. Maksudnya bisa ngobrol bisa gitu, ngobrol. bisa apa gitu ya. Nah, ketika dia sudah memergoki, kemudian terjadi perang mulut dan sebagainya, kemudian si istri dari polisi ini namanya Debbie Novita ini justru dilaporkan oleh si perempuan, oleh si pelakornya. Dugaan ya, diduga Iya, pelakor gitu diduga. ya, diduga pelakor lah ya. Perebut laki orang gitu ya. Si Lydia ini Lydia. Oh, Lydia ya. Di layanan Kalau di putus layanan tuh putus ya. Lydia apa namanya? Saya belum Nggak nonton juga. Iya. Tapi memang cukup masif ya Cukup masif. komentar layangan putus ini sama dengan kasus Yanti Nenggolan. Nah ini sekarang Debbie-nya justru istri sahnya justru malah dilaporkan gitu ya dalam kasus penganiayaan ya. Jadi dilaporkan ke unit PPA Polrestabes Medan dan tadi dia sudah mendatangi itu. Iya. Mendatangi sekaligus juga katanya untuk mengecek bagaimana perkembangan laporan dia. Jadi dia melaporkan suaminya ke si propam Debbie ya. ini dia melaporkan suaminya yang seorang oknum polisi namanya Aibda Rahmat Hidayat Pritonga bertugas di Polsek Percut Setuan. Ya. Apakah bagaimana kelanjutan laporan gitu saya? ya. Kok saya duluan juga, gitu dia kan? juga ini gitu ya, dia juga dipanggil. Kok saya duluan yang dipanggil gitu. Padahal saya duluan ngelapor. Iya. Ini ada videonya. Ada videonya, coba kita lihat videonya. Polrestabes menunggu jawaban dumas saya kemarin atas laporan suami saya yang udah menikah lagi tanpa seizin saya. Kak, ini kakak kabarnya dilaporkan sama Madu kakak lah ya, istri muda ya. Iya, saya dilaporkan menganiaya dia. Karena kemarin memang saya pernah bercecak mulut tahun semalam sama dia. Karena saya mendapati suami saya dalam mobil itu dengan perempuan itu. Makanya saya cecak mulut di situ. Tapi perempuan tuh melaporkan saya menganiaya dia gitu loh Pak. Itu kejadiannya kapan itu Kak? Tahun semalam Pak. Tepatnya bulan berapa tuh? Bulan Oktober. Bulan Oktober ya? Berarti setelah kejadian cekcok itu kakak dilaporkan ke Polrestabes Kak? Baru ini Pak saya dapat panggilan, baru bulan ini. Berarti ini kedatangannya Kak? Sekali dua saya dapat laporan. Surat panggilan? Dan saya dapat panggilan. Berarti Kak ini kedatangannya terkait surat pemanggilan itu Kak? Iya. Terkait surat pemanggilan sama saya mau tahu kelanjutan dumas saya Pak. Kan belum ada jawaban dari Polres. Gitu. Kak, ini kan suami kakak tanpa izin kakak nih. Mau menikah lagi dengan seorang oknum dokter ya? Iya. Nah, kemarin ya saya berharap ya untuk ditindaklanjutin keadilannya seperti itu loh Pak. gitu ya. Jangan saya seperti saya istri sah, tapi saya seperti orang lain gitu. Anak saya terlantar gitu, bukan terlantar secara materi. Tidak mendapat kasih sayang dari papanya. Anak saya dititipkan tempat adiknya di pimpinan. Dia tinggal sama perempuan ini, sama anak perempuan ini. Dan berarti sampai detik ini kakak belum diceraikan secara hukum ya? secara hukum saya belum. Secara agama udah memang. Udah jatuh talaknya secara agama? Langsung talak 3. Langsung talak 3? Udah di pengadilan? Keluar pengadilan? Belum. Belum? Belum. Oh berarti belum lah Kak, kalau secara... Kak ini kedepannya gimana nih Kak kita Kak sama ini yang terlapor ini Kak? Sama suami kakak, apakah Sama ini? suami saya lah maunya ya pikirkanlah masa depan anak-anak itu aja Pak. Misalnya minta keadilan sebagai seorang istri, sebagai seorang bayangkari, dan sebagai seorang ibu, jangan dipisahkan dengan anak-anak saya gitu. Anak udah berapa Kak? Anak saya 4. Yang 3 diambilnya karena mereka tahu saya hanya dikasih uang makan untuk anak saya yang 1 ini. Mereka takut nggak sekolah karena papanya mengancam kalau mereka ikut saya, apa yang dikasih papanya diambil semua sama papanya gitu. Jadi walaupun papanya nggak menjaga mereka, yang penting mereka sekolah, itulah prinsip anak-anak Pak.
Laporan Duma sendiri Kak udah berapa lama Kak layangkan Kak? Baru sebulan Pak, sebulan yang lalu. Bulan 12 berarti Kak? Bulan 12 iya. Dari Bu Debbie ya, bahwasannya dia sebenarnya kalau bisa ya suaminya itu bertanggung jawab lah terhadap anak-anaknya gitu kan tadi katanya kan. Anaknya 4 katanya. Iya, 3 sudah dibawa suaminya, tapi karena menurut si Bu Debbie tadi suaminya itu ada Will ya, ada Lydia Daniranya. Baru ingat aku namanya, Lydia Danira. Siapa itu Lydia Danira katanya kan? Mas kok beli penthouse 5M katanya. Penthouse 5M ya. Untuk Lydia. Untuk Lydia. Nah, jadi karena ini ada tanda dugaan wanita idaman lainnya, anaknya itu dititipkan ke keluarganya yang lain. Jadi bapaknya tuh katanya lajang lagi gitu, istilahnya seperti itu. Jadi anaknya dititipkan. Nah, tapi tadi saya dengar belum bercerai secara ini ya, sah. Belum, makanya itu dia dilaporkan ke Propam gitu ya. Nah, anehnya dia duluan ngelapor, ini duluan yang dipanggil. Oh gitu. Waduh, ini sedih juga ya. Iya. Oke, coba ada reporter kita tadi Alfiansyah yang langsung Dip. Halo Pian. Halo Bang Agus, Bang Arai. Ya. Bagaimana Pian? Gimana Bang Agus? Halo. Ya halo. Gimana Pian soal kasus masalah dugaan perselingkuhan ini Pian? Ya, baik Bang Arai, Bang Agus, dan juga para Tribuners di rumah. Ya, istri dari seorang oknum polisi Percut Situan mendatangi Polres Tabes Medan. Kedatangannya tersebut karena pemanggilan dari penyidik unit PPA yang mana dalam pemanggilan tersebut ia dituding telah melakukan penganiayaan terhadap seorang oknum dokter yang disebutnya sebagai selingkuhan dari suaminya ini, Bang. Baik, Bang Arai, Bang Agus. Berarti Ibu Debbie ini dituding menganiaya si wanita terduga pelakor begitu ya? Iya, Bang. Menurut pengakuan dari Debbie sendiri, kejadian itu terjadi sekitar bulan Oktober 2021 lalu, di mana saat itu ia mendapati suaminya sedang berada di sebuah mobil bersama dengan pelapor ini. Saat itu mereka terjadilah cekcokan antara Debbie dengan terduga pelakor ini, Bang. Di saat itu juga, namun dia tidak menjelaskan percekcokan tersebut apakah menganiaya ataupun hanya bercekcok mulut. Namun ia tidak menyadari percekcokan tersebut malah dilaporkan oleh oknum dokter ini ke unit PPA Polrestabes Medan. Ia pun terkejut karena tiba-tiba ada dua surat pemanggilan dirinya untuk menghadap kepada penyidik terhadap kasus tersebut, Bang. Baik, Bang. Pian, ini teringatnya yang kejadiannya yang di Padang Bulan ya? Yang di kawasan Padang Bulan, yang dikeroyok itu loh. Ya, untuk informasi kejadiannya, Bang, dia nggak membeberkan, Bang. Dia hanya menyebutkan kejadian itu di seputaran kota Medan lah, Bang. Kejadian dia bertemu dengan suami dan juga terduga pelakornya ini. Baik. Sejauh ini kalau dari pihak Propam ada keterangan nggak ya soal laporan dari suaminya? Ya, yang laporan dari Debbie terhadap suaminya itu. Ya, untuk laporan Propam sendiri, Bang, kita sejauh ini masih berupaya menghubungi Propam, Bang, terkait laporan tersebut. Namun Debbie juga sempat mengatakan bahwasanya laporan terhadap suaminya ini dilaporkannya ke Propam Polda, Bang. Namun kedatangannya itu katanya ingin menanyakan kelanjutan laporan terhadap suaminya itu, Bang, yang dilaporkannya di Polda, Bang. Sejauh ini kita belum mendapatkan keterangan, Bang, dari pihak kepolisian dari unit Propam terkait aduan dari si Debbie ini, Bang. Namun tadi Kasat Reskrim Polres Tabes Medan mengatakan
bahwasanya pihak polisian akan memanggil dokter ini Bang, dan juga suaminya Bang, si Rahmat ini untuk dimintai keterangan juga Bang ke reskrim soal penganiayaan tersebut. Baik. Oke, Pian. Terima kasih laporannya. Laporannya. Tapi jangan pergi dulu, Pian. Ini ada satu lagi. Oh iya, yang kebetulan berita yang juga viral hari ini terkait soal pembantu rumah tangga asal Nusa Tenggara Timur yang tadi katanya yang ditelantarkan oleh majikan ya. Iya, kebetulan berita Pian juga. Jadi tunggu sebentar, kita lihat dulu videonya ini bagaimana terkait dengan siapa namanya nih? Angela. Kalau Angelin dia. Angela Mariti Ili, warga dusun Fatuleno A, Desa Fahweka, Kecamatan Nanait 2 Besi, Nusa Tenggara Timur. Nah, jadi si Angela ini menjadi pembantu rumah tangga di satu rumah di Medan, dan baru 4 hari bekerja diusir katanya. Diusir ya. Nah, tapi dan kemudian dikasih uang 200.000, kemudian disuruh pergi ke Kuala Namu. Pergi pulang gitu ya. Bagaimana ongkos? Nah itu katanya tiketnya itu nanti diurus oleh orang yayasan, tapi ternyata orang yayasan juga tidak jelas. Ini Oke, kita lihat dulu videonya, nanti kita kembali ke Alfiansyah. Kan dari Atombuak ke Kupang dengan bis, sampai di Kupang jam 10 pagi ke Maumere, sampai di Maumere berhenti 2 minggu sekitar, tanggal 21 Januari baru terus ke Jakarta. Terus kasih tahu tujuan kerjanya di Jakarta. Sampai di Jakarta overlay kami ke, ada yang di Pekanbaru, saya sekarang di Medan. Kan itu gimana Kak, ketika Kakak udah sampai ke rumah majikan itu, gimana Kak perlakuan dia? Apa-apa aja yang disuruhnya? Ataukah ada yang handphone diambil atau gimana? Ya, HP-nya diambil. Kalau pada saat meminta telepon keluarga tidak kasih. Terus sama nangis tidak kasih. Sampai kemarin malam saya minta lagi, bilang ini bapak yayasan yang suruh, HP-nya disita. Saya minta telepon keluarga tidak kasih, sampai sama naik dari kemarin malam sampai jam 1. Terus pagi kemarin saya bangun pagi kerja, habis itu suruh saya simpan baju dong di tas, suruh saya berangkat ke bandara. Di bandara Kak gimana lagi Kak, siapa yang Kakak hubungin? Bapak yayasan. Setelah ngubungin Bapak yayasan, ngomong apa sama Bapak yayasan itu? Sampai kok bisa dijemput kemari? Sampai di bandara suruh saya cari tempat tes PCR ya. Terus saya dapat, saya tanya di petugas itu, katanya kalau baru vaksin pertama belum bisa. Ini pagi jam 5 pagi baru bisa. Nah, terus bapak yayasan telepon temannya, terus temannya masih sibuk kerja katanya. Jadi suruh saya tunggu sebentar, tunggu sampai jam 6, jam 5 ini ada kakak suster dari Tanjung Balai ini kasih kakak suster ini, Suster Ima pu nomor adik saya, sudah saya chat dengan Suster Ima. Itu Suster Ima suruh travel jemput saya di bandara. Baru kemari Kak? Ya. Berarti sampai sekarang ongkos pesawat belum dikasih Kak sama itu, sama ketua yayasan itu? Belum, katanya kemarin sudah beli tiket.
Yayasan Karya Kusuma. Yayasan Karya Karya Kusuma. Kusuma. Iya. Alamat majikan yang di Medan nggak tahu kak? Atau namanya? Nggak tahu. Namanya pun nggak tahu. Iya. Sebelum berangkat itu nggak dibilang nggak sama yayasan bakal ditempatin di sini dengan nama majikan ini? Tidak. Berarti langsung berangkat aja? Ya, suruh turun di bandara. Sampai bandara dijemput? Ya, untuk kronologinya untuk datang ke sini itu saya ketahui dari informasi ada seorang suster juga dari Tanjung Balai, dan kebetulan di sana dia juga mendapat informasi dari seorang yang dikenal ya, umat sendiri adalah orang Cina. Nah, dari situ dia dapat informasi dari bahwa ada anak yang kerja di situ dari sekampungnya sendiri, dari suster itu tersebut, satu kampungnya. Lalu dari mana dia dapat informasi bahwa si Angela ini datang ke Medan? Karena dia punya nomor. Setelah itu dia kasih nomor itu si anak ini sama saya. Lalu katanya dia di bandara, tidak ada yang mau kemana-mana, diantar ke situ. Jadi diminta tolong untuk di sementara waktu ini dia nginap sebentar di sini, hanya itu saja biar aman. Lalu ya kita mencarikan taksi untuk menjemput dia kemarin ke sini, tempat ini ya, sampai di sini aja. Untuk kedepannya dari pihak anak ini dia rencananya mau kembali ke pihak keluarganya di Kalimantan. Katanya ada kakak sepupunya yang mau mengongkosi dia mencarikan tiketnya ke sana. Jadi ya saya sendiri bersilakan, yang penting dia aman, itu saja. Ya, itu tadi Bang, soal penjelasan dari korbannya sendiri, korban dan juga dari dengan suster suster dari ya. yayasan bukan yayasan. Ya, yayasan juga. Yayasan ya. Dari yayasan Kudus tadi ya. Ya. Itu Yayasan Putri Hati Kudus. Ini mungkin kita langsung saja tanya Oke, dengan Alfian. Pian ini. Halo Pian. Kembali lagi. Pian. Ya. Halo Bung. Ya, halo Bang. Ini gimana Bung? Tadi Bung katanya dikasih Bang. uang. Ya, tadi katanya dikasih uang 200.000, suruh ke bandara, katanya bakal dijemput oleh yayasan. Nah, tadi juga kita dapat informasi katanya yayasan sudah kontak Bung katanya. Ini seperti apa? Udah Bang, baik Bang Agus, Bang Arai, dan juga para Tribuners. Ya, tadi memang ada seorang wanita asal NTT kita wawancarai terkait pengakuan dia yang mengatakan bahwasanya dia baru bekerja 4 hari di rumah majikannya di Kota Medan, lalu dia disuruh pulang oleh majikannya ini dan dikasih ongkos hanya untuk ongkos taksi menuju bandara Bang. Menurut pengakuannya setibanya dia di Medan melalui yayasan Karya Kusuma yang ada di Jakarta, dia ditempatkan di Medan. Namun setibanya di Medan katanya ketika tiba di rumah majikan, handphonenya katanya langsung diambil oleh majikannya ini. Setelah itu Bang, dia menangis katanya karena tidak bisa menghubungi pihak keluarga. Di saat itu juga setelah 4 hari dia pun disuruh berkemas oleh majikannya ini, dikasih ongkos taksi, dipesankan menuju Kuala Namu. Sampai di Kuala Namu sana, menurut pengakuannya ini dia menghubungi temannya yang berada di Tanjung Balai. Setelah itu temannya ini menghubungi seorang suster yang katanya dari kampungnya juga. Setelah menghubungi suster tersebut, lalu suster ini menghubungi pihak yayasan yang ada di Medan ini Bang, yayasan Katolik. Setelah itu dia pun dijemput di Bandara Kuala Namu Bang. Dari pihak yayasan penyalur seperti apa Pian? Sudah ada keterangan belum? Ya, baik Bang. Tadi kita sudah sempat berkomunikasi ya pada pihak
Yayasan Karya Kusuma, yaitu pengurusnya langsung Pak Yanto. Dia mengatakan bahwasanya memang benar si Ella ini diusir dari rumah majikan. Namun ia juga tadi sempat menceritakan kronologis mengapa si Ella ini diusir. Pada saat tiba di rumah majikan itu, si Ella ini katanya mengaku bahwasanya dia terkena penyakit HIV, Bang. Wah, Siapa? Si ini Bang, pembantu rumah tangga ini Bang, yang datang dari NTT ini. Itu Dia mengaku bahwasanya dia terkena penyakit HIV. Lalu majikannya ini menelpon lah pihak yayasan ini Bang, dan marah-marah karena mengapa yang disalurkan ke rumahnya itu memiliki penyakit menular begitu Bang. Dia pun katanya ketakutan Bang dengan pengakuan dari si Angela ini Bang. Setelah itu ternyata setelah pengakuan dari si Angela ini Bang, majikannya ini kemudian merampas handphone milik Angela ini Bang. Dari handphone tersebut dilacak oleh majikannya ini, ternyata si Angel ini udah ada yang mengajarinya Bang, seorang pria. Katanya dia diajari untuk mengaku bahwasanya dia memiliki penyakit HIV agar diusir dari rumah itu Bang. Sebentar, jadi membingungkan nih. Bian, Angela ini apa benar kena HIV atau hanya pura-pura sebagai siasat? Ya Bang, menurut pengakuan dari yayasan tadi Bang, sebelum berangkat memang mereka udah dilakukan cek kesehatan dulu Bang, karena katanya memang tidak ada Bang si Ella ini mengidap penyakit apapun, sehingga pihak yayasan memberangkatkanlah dia ini ke Medan Bang. Namun setelah di Medan ternyata si Angela ini Bang ada berkomunikasi dengan seorang laki-laki Bang. Laki-laki tersebut mengajarinya lah untuk mengaku bahwasanya dia kena HIV agar diusir dari rumah itu Bang. Apa alasannya apa dia? Gitu? Diusir, kalau diusir kan dia nggak punya tempat tinggal, nggak punya kerjaan. Iya Bang, setelah itu kan dia diusir ini Bang, dikasih ongkos lah. Namun kata yayasan pada saat kejadian itu, yayasan juga memberikan tiket Bang untuk keberangkatan si Ella ini ke Jakarta, dan niatnya akan dipulangkan ke kampung halamannya Bang. Namun pada saat tiba di bandara, dan katanya kata yayasan ini memang ada yang mengurusi tiket-tiket dan segala macamnya. Namun Angela ini mengatakan bahwasanya dia tidak bertemu dengan siapapun di bandara, dan katanya dia disuruh tes PCR, namun dia tidak mengerti katanya akan tes PCR itu Bang. Setelah itu dia menghubungilah temannya ini Bang. Setelah dihubungi temannya ini, dia dijemput oleh yayasan yang ada di Medan ini Bang, dengan seorang suster ini. Setelah itu dia dibawa ke yayasan di daerah Medan Selayang. Di sana kata susternya ini memang si Angela ini Bang ngotot kali untuk pergi ke Kalimantan, katanya bertemu dengan sepupunya yang merupakan seorang laki-laki juga Bang. Oh, berarti sepupunya itulah yang diduga mengajari dia ya? Ya, dugaan kita seperti itu Bang. Pengakuan dia itu merupakan sepupu yang ada di Kalimantan Bang. Tapi kita tidak tahu apakah memang beneran sepupunya atau tidak Bang. Agak aneh juga sebenarnya ya. Kalau dari pengakuan susternya gimana? Apa benar sudah ada sempat dibelikan tiket atau gimana? Ya, untuk susternya sendiri katanya belum menghubungi pihak yayasan Bang. Susternya ini katanya menghubungi hanya pihak keluarga yang mengaku-ngaku sebagai abang sepupunya. Dia katanya kata susternya juga menyarankan bahwasanya biar sebulan dulu lah di yayasan itu untuk bantu-bantu yayasan. Namun si Angela ini tetap ngotot berangkat ke Kalimantan menjumpai saudaranya karena ada kerjaan juga di sana katanya Bang. Memang bandel kayaknya si Angela ini ya. Kayaknya ya. Karena ya baik. Nanti apa pula kita kan dibilang menggiring pula. Kita menggiring opini pula katanya. Baik, Pian, terima kasih laporannya. Terima kasih Pian atas laporannya. Ya, barangkali bisa diikuti juga nanti bagaimana kelanjutan dari kasusnya dan apakah
si Angela ini akan dipulangkan. Benar soal kalau Esther kan dia memang udah pura-pura katanya kan, hanya diajari orang. Nah, apakah dia akan dipulangkan dan misterinya itu loh. Kenapa dia harus pergi ke sana? Jangan-jangan sepupunya ini kekasihnya atau gimana ngajak kawin di sana ya, kita nggak tahu. Barangkali itu diikuti nanti Pian. Baik Bang. Baik. Ya, terima kasih. Selamat sore. Ya. Selamat sore Bang. Ya, itu tadi Bang dari Pian Bang. Memang ini cukup menjadi tanda tanya ya. Kenapa dia harus ngaku-ngaku? Iya. Saya kena AIDS. Ya orang kena AIDS, saya takut. Siapa yang enggak ya kan? Iya. Di Tapi rumah dia. apakah itu Katanya benar? pakai anduk juga katanya kan. Tapi apakah itu benar? Gitu? Iya. Karena Cuma kan bisa aja nanti pihak yayasan, ya ini diberitakan kan gitu kan. Iya. Ya tapi kalau dari gelagatnya tadi memang kita belum belum terungkap betul ya soal duduk perkaranya ini kok. Kenapa gitu? Iya, saya HIP. Enggak, kenapa ngakunya harus kayak gitu loh. Ya. Kalau memang dia mau ke Kalimantan, kenapa mau dikirim kemari? Iya. Bilang aja tuh, aku kalau bisa ke Kalimantan aja. Kalimantan gitu. Nah, kan bisa kan? Ini pergi ke Medan sudah diurus semuanya. Di sini total ke Kalimantan, pura-pura ke Kalimantan tuh dari sini transit lagi kan? Iyalah. Ke Jakarta kan? Jakarta. Gitu kan? Mana langsung ke Batam lah, ke Batam atau ke Jakarta kan? Kayaknya ke Batam lebih dekat. Batam dulu ya. Batam dulu, habis itu ke Jakarta. Ke Kalimantan. Cuma kenapa seperti itu? Ya? Misteriusnya di situ. Ya, nanti kita inilah daripada kita menebak-nebak dan sebagainya, kita masuk ke berita keempat. Agak banyak kita hari ini ya. Nah, ini kita berita keempat dari kembali lucu ke Medan. ya. Lucu, miris dan tapi mencengangkan. Iya, menghibur lah, Iya, ada dua orang disangka membawa sabu. Disangka menjadi pengedar sabu-sabu. Ternyata setelah dilakukan undercover buy oleh polisi. Ini undercover buy ini membeli dengan menyamar ya, artinya polisi. Tapi karena untuk kepentingan mengungkap kasus menyamar sebagai pembeli sabu, pembeli narkotika. Narkoba. Setelah dapat ditangkap, diperiksa, ternyata isi kantongnya itu, plastiknya itu gula dan garam. Wow, kena tipu lah ya. Bisa dibilang polisi kena tipu ini ya. Iya, bisa. Iya kan kena tipu. Tapi dia bukan cuma kali ini saja menipu, sudah 4 kali melakukan hal yang sama. Juga orang ini. Pernah dia beruntung 200 juta katanya dari membeli gula dan garam dibungkus kemudian dijual, disebut sebagai sabu. Nah, kalau penipuan kayak gini kan nggak mungkin ngadu ke polisi kan? Iyalah. Pak, saya ditipu nih. Saya beli sabu. Saya beli sabu. Ternyata isinya gula sama garam. Oh, kok beli sabu ya? Polisi ya. Makanya orang cuci. Iya. Nah, tapi ternyata setelah dites urin positif. Mereka positif pakai sabu. Berarti pemakai juga. Nah, persoalannya dia dikenakan pasal apa? Tapi dia dikenakan pasal narkoba. Iya, pemakai narkoba, bukan pengedar sabu. Tapi pasalnya itu dijerat dengan pasal ini loh, 114. 114 untuk proses. Pengedar juga ya. Harusnya kan dibuat 127 untuk pemakai gitu kan. Ya, ini mungkin kita lihat dulu lah. Kita lihat videonya. Udah diam, kau diam. Diam kau. Kenapa? Polisi aku kenapa? Tidak tahu, Pak. Kenapa? Diam. Aduh, mati lampu. Ini dalam. Aduh, berapa kali? Mati lampu. Mana? Coba bawa sini, bawa sini. Mana lampu? Bawa sini kan. Ya, Pak. Ini aku, Pak. Udah, kau diam. Duduk. Duduk, diam kau situ. Mana udah tahu, Bapak? Ini kan. Lebat, Pak. Lebat, Pak. Panggil
Satu orang besar depan ini. Mana video apa kamu? Kenapa yang bawa orang apa yang transaksi? Nama apa ini videonya, Pak? Pak Babin. Ini dari dulu. Bukan abang-abang itu, yang baju biru. Ini semua ini motornya ini. Keretanya ini ya, nunggu kereta. Ini Bang Miu tadi. Mana keretanya? Sana, Pak. Mana? Sana, yang jauh tadi. Udah usah lagi tinggi pasar. Ya. Usah lagi tinggi pasar. Coba kita kakek mana di Sumatera. Oh, udah telah ya, apa lagi ya? Lihat. Iya. Oke ya, yuk. Bawa aja dan. Ya nanti kita bantu udah. Ah, ya udah nanti kita sekarang berapa kita. Mobil mana? Mobil dan. Mobil bawa. Banting. Cuma kalau dia kan nggak kena banting. Tenang lah, Pak. Pak Babin. Iya. Makasih ya. Siap. Pak. Udah. Tanda tadi dikasih. Kocok. Mana tuh Bang? Parkir mobil banyak. Ya, Kereta Mio tadi mana kereta Mio Bang? itu baru nggak tahu. Orang mana nggak tahu. Dapat kami sampaikan bahwasanya pada tanggal 24 Januari tahun 2022 sekitar pukul 16 WIB kami ada mengamankan 2 orang tersangka atas nama Diki Dulkarnain dan Septian Willy Perdana. Dari kedua tersangka turut kita amankan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu seberat 3 kg. Kedua tersangka dan barang bukti kita bawa ke Mako Sat Narkoba Polrestabes Medan. Guna penyelidikan dan penyidikan kita, kedua tersangka kita sangkakan untuk sementara pasal 114 ayat 2 sub pasal 112 ayat 2 junto 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, kedua tersangka barang bukti kita kirim ke lapor untuk mengetahui barang bukti tersebut mengandung narkotika atau tidak, dan urin tersangka juga kita ambil. Jadi hasil lapor barang bukti tersebut bukan narkotika melainkan garam. Hasil urinnya positif pemakai pengguna positif narkotika hasil urin. Jadi kedua tersangka tidak bisa kita sangkakan atau kita tuduhkan atau kita lakukan proses lanjut ke penyidikan melanggar pasal yang dimaksud tadi, yaitu pasal 114, 112, junto 132 karena barang bukti negatif. Namun karena urinnya positif, kita asesmen ke BNN Sumut. Hasil dari rekomendasi BNN Sumut, kedua tersangka dirawat inap 3-6 bulan. Dikarenakan Baik, itu dia laporannya dari siapa tadi namanya, Pak Sembiring ya? Irwanta, Pak Irwanta Sembiring itu Kanit Narkoba. Kanit Narkoba menjelaskan soal penangkapan yang dilakukan oleh anggotanya. Iya. Kita ke reporter kita langsung. Goklas ya. Goklas Wiseli. Ya, selamat sore Halo, Bang Arai dan Bang Agus. Sekian lama ya Sekian lama. melakukan inkubasi ya. Apa namanya? Kayak ini. Kayak beruang ya. Enggak, ikan yang berapa namanya? Hibernasi. Nah, ya. Setelah sekian lama hibernasi di dalam lumpur ya. Beruang lah. Ya, ini Goklas baru saja sembuh ya, tapi begitu sembuh dia langsung ke lapangan ya. Ini satu yang luar biasa, dan kita berharap kedepannya jangan minum tua air comberan gitu. Ya, silakan Goklas. Bagaimana soal masalah kasus sabu palsu ini ya? Iya. Ternyata gula dan garam dan gula. Ya, silakan Goklas.
Ya, jadi tadi kita kembali lagi ya mengkonfirmasi kepada pihak kepolisian karena sebelumnya memang pihak dari Polda Sumut itu sudah sempat melakukan konferensi pers terkait dengan adanya tersangka narkotika. Yang pertama diduga membawa narkotika seberat 3 kilo jenis sabu-sabu. Rupanya pada akhirnya terbukti bahwa bukan sabu-sabu melainkan garam dan gula. Jadi tadi dari pihak Kanit 3 Sat Narkoba Unit Polrestabes Medan itu menjelaskan bahwa memang benar ada 2 tersangka yakni Diki dan Septian itu ditangkap pada tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 6 WIB di Jalan Halat. Nah, adapun itu berdasarkan informasi yang mereka terima akan ada transaksi narkoba seberat 3 kilo seperti itu. Nah, sebenarnya pada saat di lapangan itu dari para tersangka memang sudah mengatakan bahwa itu bukan narkotika, namun karena operasi sudah berlanjut, jadi kan pihak kepolisian pada akhirnya harus membawa 2 tersangka tersebut ke Polrestabes Medan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang sudah didapat untuk diuji di laboratorium karena bisa diduga keterangan dari tersangka itu bohong, bisa juga tidak seperti itu. Nah, rupanya pada saat dalam proses penyelidikan itu kan berjalan 6 hari untuk membuktikan barang bukti tersebut positif atau tidak. 6 hari tersebut mereka tentunya harus disangkakan pasal, itulah pasal 114 ayat 2, subsidiar pasal 112 ayat 2, Yunto 132 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Namun ketika hasil labor sudah negatif dan rupanya hasil tes urin dari si tersangka ini positif, maka dari itu pasal yang disangkakan pun berubah menjadi pasal 127 Yunto 54 bahwa mereka adalah pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika dan harus direhabilitasi ke BNN Sumut. Nah, adapun pihak kepolisian sudah melakukan asesmen dengan pihak BNN dan mereka menjadi dirawat inap selama 3-6 bulan. Begitu Bang ceritanya. Dokas, itu tadi disebut bahwa untuk mencari tahu bahwa itu gula atau garam itu dibutuhkan waktu 6 hari ya. Kenapa? Ya. Jadi masih ditahan di Polrestabes selama 6 hari. Ya kan bisa. Manis gula. Sampai 6 hari loh. Iya, prosedur lapor itu. Taruh, ambil teh, masukkan gula, kalau manis gula kan nggak tahu. 6 hari ya. Berarti yang 2 orang ini cuma modal 30.000 ya. 3 kilo kan? Iya, modal 3 kilo. Itu gulanya berapa kilo, garamnya berapa kilo? Itu diperkirakan setengah itu Bang. 1,5 ya. Banyak garamnya kayaknya. Ini yang curah nih kurasanya. Garamnya pun kurasanya yang nggak beriodium ini. Iya. Berarti di bawah 30.000. Berarti polisi mengakui mereka terkecoh ya. Ya, adapun sebenarnya keterangan dari dari tersangka, mereka sudah melancarkan aksi ini sebanyak 4 kali. Itu sudah sejak bulan Desember tahun lalu itu 2 kali, dan di awal Januari ini sekali, baru yang terakhir ini kedapatan lah untuk di akhir Januari 2022 ini. Dan biasanya satu paket itu dijual 400.000. Itu penjualan paling banyak itu di akhir Desember. Mereka bisa mendapatkan total 2 juta dalam satu transaksi. Mantap juga ya. Ada uang tahun baru ya. Modal 25.000. Ini pengungkapan ini karena ada yang melapor kena tipu atau memang murni penyelidikan polisi? Mana tahu ada ya kan, mana tahu kan ya. Ya kan? Itu ada BD kan gitu kan, sakit hati gimana kena tipu kan gitu. Ini bagaimana? Apakah memang murni penyelidikan atau memang karena ada aduan mungkin? Nah, itu memang katanya dari keterangan kepolisian sih model A sih Bang. Jadi pihak kepolisian memang sudah membuat skenario sebagai pembeli pada saat itu, tapi itu memang berdasarkan informasi yang mereka dapat bahwa ada pengedar besar yang akan melakukan transaksi. Jadi mereka berhubung melalui rusa-rusa polisi, rupanya di ujungnya jong seperti itu.
Ya baik. Ya. Baik. Ya, itu mungkin. Berarti kedua apanya ini tersangkanya ini di asesmen ya, ke di BNN ya. Jadi ditahan masih di BNN sampai sekarang. Oke, baik. Baik, Gok, terima kasih banyak. Mungkin itu saja. Saya tidak bisa bertanya terlalu banyak ya, karena memang ini cukup menghibur lah kita bilang. Penipuan yang aduhai. Iya, penipuan yang cukup tersistematis ya. Dia tahu bagaimana menipu orang, tapi korbannya tidak bakal mengadu gitu kira-kira ya. Ya kan? Ini kalau ditiru yang lain. Tapi tolong jangan ditiru. Ya, Gok, terima kasih banyak. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Gok. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa jangan biasakan minum tua air comberan. Oke, selamat sore Bang Arai dan Bang Agus. Terima kasih. Yang agak mahal sih Iya. Baik, sore Goklas. Oke, selamat sore Bang. Ya, itu laporan dari Goklas ya. Goklas ini baru sembuh ya dari sakit kemarin. Tipes. hampir tipes ya? sebulan juga ya. 2 minggu. 2 minggu, hampir setengah bulan ya. Dia tumbang karena itu tadi ya, pola makan yang tidak sehat juga. Sering begadang dan makan mie instan gitu ya. Minumnya juga tidak dijaga gitu. Mie instan itu minumnya manis dingin lah, masih walaupun tapi mie instannya sendiri nggak sehat. Iya, ya kan, rutin makannya harusnya dijaga gitu kan. Padahal namanya banyak. Iya, kalaupun minum tua ya tuanya agak bagus lah airnya, jangan campur air comberan tuh kan, jangan lah ya kan, carilah itu yang penting tambulnya katanya. Indomie tambulnya. katanya biawak. Enggak. Baiklah, ini mungkin ya itu tadi 4 berita yang bisa kami sampaikan, tapi memang yang paling sangat menyita perhatian publik ini adalah kasus masalah pernikahan dari Yanti Nainggolan ya. Dan ini hampir semuanya mengomentari kasus itu ya. 90% dari mengomentari masalah kasus Yanti. Di kolom komentar siaran live kita ini sangat banyak ya, sampai ada yang berdebat ya kan, ada yang menyalahkan dari ibunya Yanti gitu, kenapa ini gitu ya, terus ada yang membela, kau jangan gitu begitu. Ini sangat panjang sekali komentar-komentarnya. Kita juga sebenarnya sangat berharap sekali ya bisa menghadirkan baik itu Ibu Emma ya, ibunya Yanti dengan Yantinya, termasuk dengan pendetanya di sini kita live-kan. Ini gitu tadi kan? ada yang menyampaikan bagaimana kalau ibunya Yanti dan Yanti dihadirkan di tribun supaya sama-sama jelas. Oh iya. Kita inginnya seperti itu. Inginnya seperti itu kita. Agar juga teman-teman netizen juga tidak tidak menduga-duga gitu ya, bahwasannya ini supaya clear lah kasusnya. Sebenarnya kasus ini kan bukan kasus yang sangat sangat berimplikasi kepada bangsa dan negara ya kan. Tapi memang karena menghebohkan dan kemudian ada tersangkut paut dengan adat dan sebagainya. Ya kan, seorang ibu juga. Awal-awal kasus ini viral kan karena ini kenapa anak ini tidak meminta restu ibunya gitu ya kan? Apakah pernikahan seperti ini sah atau tidak? Itu pertanyaan awalnya. Pertanyaan awal yang bergulir itu kan seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan pendalaman, muncul jawaban-jawaban baru gitu ya kan, Bang. Pertama dari pihak Yanti menjawab bahwasannya dia sudah meminta restu orang tuanya, ya kan. Kemudian muncul lagi soal masalah Yanti kan sampai melakukan konferensi pers kemarin langsung di gereja KBP. Walaupun kemudian konferensi pers itu juga mendapatkan banyak tanggapan dari netizen, dan sebagian besar malahan tendensinya negatif ya terhadap Yanti. Karena itu Yanti yang ngomong ya kan. Makanya Ibu Emma kalau bisa beri komentar langsung, kita klarifikasi akan kita sampaikan juga, sehingga informasi yang disampaikan juga bisa berimbang gitu kan. Dan netizen juga tadi ada yang bilang, kenapa ini
Yanti, terus kenapa tiba-tiba pendeta mau melapor, terus mana keterangan ibunya Yanti? Kita juga tengah berusaha, makanya kita bilang di sini. Kita sejauh ini kalau dari sisi ibunya Yanti dan adiknya Yanti kita ambil dari media sosial mereka. Karena ada, kalau tidak salah ada 2 kali atau 3 kali ya setelah viral videonya di depan gereja HKBP itu, ibunya Yanti, Ibu Emma Sitorus dan juga adiknya Yanti itu melakukan klarifikasi, katakanlah semacam klarifikasi di media sosial mereka. Salah satunya yang bilang, "Kak, tak boleh begitu sama ibu kita," gitu kan. Jadi menyampaikan juga bahwa ayahnya begini, ayah mereka, ayah kandungnya yang mendiang. Nah, dia menyampaikan di situ bagaimana, dan itu kita ambil. Itu kita ambil dan kita muat juga dong, kita muat. Itu ada semua kita sampaikan kok, bukan hanya dari satu sisi saja. Nah, barangkali yang memang hanya video yang klarifikasi, memang hanya dari pihak Yanti, karena memang pihak Yanti yang melakukan itu. Ya kan? Kita juga sebenarnya menunggu keterangan dari Ibu Emma. Iya, bahkan tempat ini pun, ruang ini kita terbuka untuk Ibu Emma juga. Kalau misalnya Ibu Emma datang kemari, saya pengen live-nya, kita buat di segmen Selamat Sore Medan begitu kan. Di Ibu Yanti, pendetanya Bapak juga, Pendeta kalau juga, misalnya Pak Oja juga, ya kita dudukkan di sini bertiga gitu kan. Ada Pak Oja, ada Ibu Emma, ada Yanti begitu kan, sehingga semuanya clear gitu kan. Saya jangan begaduh. Jangan. Jangan. Tiba-tiba mic dicabut. Jangan dong. Iya, yang inilah yang apa, dengan kepala dingin. Ya. Karena di sini kan tersiar ke seluruh. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Iya gitu. Karena ini tersiar bukan hanya di Medan ya, ke seluruh, dari Sabang sampai Merauke ini, bahkan sampai ke luar negeri ya banyak penonton kita ya. Dari Malaysia. Dari Singapura, dari Brunei. Pekerja migran kan. Ya, dari Hong Kong, Taiwan banyak ya pekerja kita. migran kemarin. Kemudian ada juga dari Saudi pernah, Singapura, dari Arab, dari Amerika juga pernah. Nah, itu kita akan berupaya untuk menghadirkan. Mungkin kalau Ibu Emma menonton, ya, atau ada yang bisa menyampaikan ke Ibu Emma, ya silakan. Karena tadi kan kita dianggap tidak netral, katanya. Kenapa? Nggak mungkin lah. Tribun ini kok kita nggak punya kepentingan. Nggak ada kepentingan. Ini bukan politik. Iya, kecuali ekonomi. Ya kalau kan? politik mungkin, walaupun kita tidak. Tidak. Kita kan bukan salah satu alat corong politik, bukan ya kan? Bukan simpatisan. Bukan inilah ya. Bukan tim sukses kita. Bukan. Makanya kalau ada bahasa tidak netral apa itu, kita semua netral. Kita netral, makanya kita hanya tidak netral untuk satu hal. PSMS Medan. Gitu. Kenapa? Kita bela terus, walaupun lawan Persib nothing, Persik, ya kan, lawan Persija nothing, kita bela PSMS, gitu walaupun hancur PSMS. Ini nanti ada yang marah lagi, kok tiba-tiba ngomong PSMS katanya. itu sebagai gambaran bahwa kita netral untuk segala macam hal. Ya, makanya sekali lagi kalau misalnya ada yang mengenal dengan Ibu Emma, silakan beri nomor kontaknya, atau silakan datang ke sini, nanti kita akan buat akomodir ya. Iya, semacam diskusi lah, dibuat live ya. Kita buat gitu ya. Ada Yantinya juga, kalau Yantinya bersedia, atau pendetanya. Dan Pak Pendeta ini juga kasian juga ya kan, kena hantam di dunia maya ya kan. Awalnya disebut pendetanya ini terima suap, katanya. Waduh, tiba-tiba muncul lagi setelah ini itu pendeta abal-abal. Ini semakin liar. Bolanya bergulir. Jadi supaya selesai, barangkali Pak Pendeta ingin supaya lurus kembali persoalannya. Ya, kita harapkan juga tidak adalah saling untung-untungan masuk ke jalur hukum, janganlah. Ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin tadi, Bang. Secara adat budaya, agama bisa diselesaikan kok. Ya kan? Kalau mau selesaikannya di sini pun oke. Ya kan? Ya, mungkin Bang itu saja Bang yang bisa kita sampaikan.
Tapi sekali lagi kita ingin menegaskan kita netral dalam kasus ini, dan kalau misalnya ada teman-teman yang mengenal dengan Ibu Emma, silakan kita terbuka untuk memuat klarifikasinya begitu. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak buat semua netizen yang sudah menonton acara segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih kepada semua pihak yang memberikan beragam kritik lewat kolom komentar. Terima kasih. Ini kritik-kritiknya juga kami baca ya. Terima kasih banyak. Barangkali nanti menyangkut informasi kasus Yanti bisa dilihat di portalnya Tribun Medan, karena kita juga mengulas dari berbagai sisi termasuk pengamat budaya Batak begitu. Terima kasih, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan, sampai ketemu kembali.